Agak imut-imut ya. ini slide waktu saya sidang skripsi tahun 2016. Udah berapa tahun ini? Berapa? 7 tahun. Slide waktu saya sidang skripsi 2016. Jadi penelitian S1 saya tentang antibiotik di rumah sakit. Gitu ya. Nah, slide-nya kayak gini. Dulu kan zaman 2016 ini kan udah keren gitu ya. ada slide. Kalau sekarang mah biasa aja gitu ya. Dulu kan ini kalau kayak gini pengujinya juga udah males nguji gitu. Ini udah bagus lah slide-nya gitu kan. Dia nggak nanya-nanya yang lain. Nah, pertama obatnya tadi apa? Kalian rasakan lah kayak gitu saya diuji ya. Nah, pertama ini ya, golongan penisilin. Fokus makanya biar saya. Kayak inilah saya uji ya, saya bilang. Pertama penisilin. Nah, ini strukturnya ibu, gitu kan? Nggak mungkin gitu kan? Saya jelasin. Ini struktur dari golongan penisilin, atau kita sebut dengan senyawa beta lactam. Pernah dengar? Beta lactam ya. Di mana beta lactamnya? Di mana ya beta lactamnya? Di mana ya? Ada yang tahu nggak? Di mana beta lactam? Nih, namanya cincin beta lactam. Nih, ya. Ini penjaga si beta lactamnya. Namanya rantai samping asil. Ini juga penjaganya. Thiazolindin, rantai thiazolindin. Ini beta lactam. Cincin beta lactam. Jadi, si penisilin itu atau si amoksisilin, dia dilindungi oleh dua bodyguard ya, kiri dan kanan. Kalau ini dihancurkan sama bakteri, nggak guna lagi kita pakai amoksisilin. Yang mempunyai aktivitas antibakteri si beta lactam. Makanya amoksisilin yang sudah resistensi, beta lactamnya ini pecah, cincinnya pecah, bakterinya bisa masuk ke dalam sini. Akibatnya apa? Beta lactamnya pecah, amoksisilin sudah tidak bisa digunakan. Itulah resistensi. Paham? Ada pertanyaan? Saya ulangi ya. Ini namanya struktur amoksisilin. Di dalam struktur amoksisilin ada namanya active structure atau struktur aktif yang disebut dengan cincin beta lactam. Cincin beta lactam dia dilindungi oleh dua rantai kimia kita bilang ya. Yang pertama rantai samping asil, yang kedua si cincin thiazolindin. Fungsinya untuk apa? Supaya bakteri tidak bisa masuk ke sini. Ngerti? Yang harus dilindungi yang mana? Beta lactam kan? Dia punya penjaganya ini. Ada dua penjaganya, gitu ya. Nah, supaya bakteri tidak bisa masuk ke sini, maka dia perlu penjaga. Tapi pun dengan dua penjaga ini, bakteri juga bisa masuk ke dalam. Makanya ketika bakteri masuk ke dalam, dia pecahkan ini. Rusaklah beta lactam, dia nggak guna lagi. Itulah namanya resisten. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ini jenis-jenis golongan penisilin ya. Jadi lihatnya gini. Ini struktur awalnya, struktur awal obat. Jadi kalau mau ngapal obat, cari golongannya. Misal, ini golongan penisilin. Penisilin golongannya. Maka anaknya ada amoksisilin, ampicillin gitu ya. Yang diganti si R-nya. Ini nggak boleh diganti. Yang diganti yang mana? Namanya radikal alkil. Udah jadi gue lagi belum? Udah. Radikal alkil. Nah, ini tinggal kita ganti senyawa apa? Misal nih, R-nya kita ganti dengan senyawa ini. Nah, ini namanya siapa namanya? Amoksisilin. Oh, ini R-nya ini kita ganti dengan yang ini. Namanya jadi yang ini nggak boleh diganti apapun. Yang boleh diganti yang mana? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Nah, jadi yang boleh diganti adalah si R-nya. Dengan apa ini diganti ya? Namanya juga akan beda.
intinya yang nggak boleh diganti yang beta lactam sama cincin itu. Ya, yang penting itu cincin beta lactam. Semakin serem ya saya bilang, semakin serem struktur yang ini, maka dia akan semakin kuat. Kenapa? Bakteri susah menembusnya. Tapi kalau semakin sederhana seperti ini udah nggak digunakan lagi, karena lebih sederhana dia. Nah, makanya amoksisilin digunakan bentuknya seperti ini, itu pun sudah resistensi, maka sudah diganti dengan yang lain, ya. Makanya kita cari rantai yang sampingnya yang strukturnya yang panjang-panjang, biar bakteri nggak bisa masuk ke dalam cincin beta lactam. Oke. Ada pertanyaan? Ada? Penisilin itu golongan penisilin dibagi menjadi beberapa ya. Ada yang pertama penisilin dengan spektrum apa ini? Extended spektrum apa? Sabar. Nah ini jenis antibiotiknya. Ada ampicillin ya. Ini diambil dari ATC DDD WHO tahun 2015 ya. Yang ini maksudnya satu hari dia maksimal segini dapatnya. Ampicillin satu hari berapa diberikan? 2. Nah ini ya. Kemudian golongan kedua ini ya. Jangan bingung, kalian harus informasi harus hafal ini. Beta lactamase sensitif penicillin gitu ya. Nah ini antibiotiknya. Kalau mau cari, sekarang ada di WHO ATCDD 2015. Sekarang udah 2023, obatnya malah lebih banyak lagi. Ini pada tahun 2015. Berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu kalian di mana? Sebelumnya ya. Sekarang kan masih juga. Masih unyu. Nah, kemudian yang ini. Ini sudah nggak digunakan lagi karena dia sudah resistensi ya. Selanjutnya yang ini juga dapat dari WLDD. Nah, ya, bagaimana mekanisme kerja si penisilin? Ternyata antibiotika yang beta lactam bekerja menghambat pembentukan peptidoglikan di sel. Pusing kan bacanya kan? Ya, ada gambar. Ya kan? Ya. Tahu nggak? Nah, ini dia. Jadi ini dia. Tadi si yang golongan penisilin kerjanya menghancurkan mana? Dinding. Cara dia menghancurkan dinding sel ketika si bakteri itu lagi membuat dindingnya. Apa maksudnya? Analogi gini. Kita mau menghancurkan suatu rumah pada saat orang tersebut membangun rumahnya. Lebih gampang mana menghancurkan yang sudah jadi atau yang masih dibangun? Maksudnya ya. Jadi bakteri si amoksisilin golongan penisilin dia menghancurkan bakteri yang sedang membangun dinding selnya. Nama dinding selnya adalah peptidoglikan. Peptido, paham? Oke, paham habis itu? Jadi si golongan penisilin menghancurkan dinding bakteri saat bakteri kalau yang sedang membangun atau sedang bertumbuh itu kira-kira bakterinya udah dewasa atau masih anak? Makanya amoksisilin tidak diberikan pada bakteri yang sudah ganas. Seperti apa? Bakteri TBC. Amoksisilin tidak diberikan pada orang TBC. Jadi amoksisilin itu hanya untuk bakteri yang masih anak-anak TK gitu. Kalau bakterinya sudah anak kuliahan, nggak bisa kasih amoksisilin gitu. Paham maksud saya? Jadi amoksisilin itu hanya untuk bakteri yang masih anak-anak, yang masih membelah. Kenapa? Dia menghambat si dinding peptidoglikannya tadi. Kalau sudah terbentuk dindingnya seperti ini, yang sudah ganas, yang sudah besar, tentu bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis, penisilinnya yang dihancurkan sama bakteri, gitu ya. Jadi amoksisilin ini cemen gitu ya, berani sama anak-anak. Gitu pun dia sudah resistensi, bayangin coba, sama anak-anak pun salah. Gitu.
karena dia kerja di sini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Jadi kalau nanti ditanya, kapan diberikan obat penisilin? Pada bakteri yang mana? Enggak, pada. Gimana kita tahu dia masih anak-anak? Dia kan enggak buat KTP. Pada saat bakteri itu membelah, ya. Kapan pemberian penisilin? Pada saat bakteri membelah. Jadi ketika bakteri itu membelah, dia proses pertumbuhan, maka itu cocok diberikan si amoxicillin, ya. Ini ya. Penisilin diberikan untuk apa? Nih, infeksi saluran pernafasan. Ini dia contoh penyakit. Faringitis. Tahu faringitis? Tahu faringitis? Yang belakangnya tis ini itu artinya radang. Jadi kalau dibilang faringitis, peradangan pada faring. Otitis, peradangan pada telinga tengah. Ya, saluran telinga tengah. Sinusitis tahu kan? Peradangan pada bronkitis, peradangan pada sudah sama pneumonia. Makanya bisa kalau kita lagi gula, kalau sudah lebih dari 5 hari diberikan amoxicillin. Ya. Infeksi saluran kemih, yang ada sifitis, ada prostatitis, kemudian ada infeksi saluran kemih. Saluran cerna juga sama, ya. Kardiovaskular. Tahu endokarditis nggak? Endokarditis tahu nggak? Peradangan pada otot jantung. Kalian tahu nggak? Ada kejadian bahwa ada pasien yang dia nggak punya riwayat jantung, nggak punya riwayat penyakit jantung, tapi ketika dia ngecek ke jantung, jantungnya sudah rusak. Ternyata setelah diselidiki, pasien ini mengalami gigi yang bolong. Giginya bolong, terus dia nggak mau dicabut, nggak mau diobati. Akibatnya apa? Bakteri yang ada di giginya masuk melalui di bawah lidah. Kalau di bawah lidah masuk melalui lidah itu kayak pembuluh darah menuju ke jantung. Bakterinya berkembang biak di jantungnya, akibat akhirnya apa? Terjadi endokarditis. Simple, tapi mengancam nyawa gitu. Makanya kalau kalian ngerasa ada lubang gigi atau gigi yang sehat, tolong dicek ya, jangan sampai larinya ke jantung. Kalau gigi kita kan banyak ya, dicabut satu masih banyak yang lain kan. Nah kalau jantung habis. Oke, kemudian kulit dan otot ya. Kemudian sistem saraf pusat. Nah ini, jadi pernah dengar meningitis nggak? Nah ya, jadi meningitis itu adalah peradangan pada selaput otak. Enggak semua obat dapat menuju ke otak, dapat menembus otak. Karena otak kita ada pelindungnya, namanya BBB, blood brain barrier. Enggak semua obat bisa menembus otak. Hanya obat-obat tertentu yang dapat menembus si BBB tadi. Salah satunya adalah golongan penicillin. Makanya ketika peradangan selaput otak, obat yang diberikan adalah si penicillin, bukan obat yang lain. Kenapa? Misalnya dia diberikan obat erythromycin misalnya. Ketika diberikan erythromycin, ya percuma. Erythromycin nggak bisa menembus BBB tadi. Otomatis bakteri yang ada di otak nggak akan mati. Paham? Si penicillin ini punya kelebihan, dia dapat menembus si BBB yang ada di otak. Sehingga ketika dia dapat menembus, otomatis bakteri yang ada di otak juga mati. Obat apa lagi dapat menembus BBB? CTM. CTM dapat menembus blood brain barrier. Sehingga ketika kita minum CTM, efeknya adalah ngantuk. Karena dia masuk ke dalam otak, mempengaruhi otak, namanya efek sedatif. Ketika sedatif muncul, ya efeknya jadi ngantuk. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, ini yang ini ya selanjutnya ya. Sepsis, kemudian gigi dan mulut gitu ya.
Kemudian efek samping dari penisilin ini yang perlu diperhatikan adalah alergi. Tahu alergi? Jangan sembarangan memberikan antibiotik pada orang. Misal gini, sering terjadi. Dia sakit, tetangganya sakit, ngadu ke kalian atau ke keluarga kalian, dia sakit. Oh, karena kalian nggak tahu tentang ilmu farmakologi atau farmakoterapi, oh saya pakai ini aja, obat ini. Aku kemarin sakit juga, sembuh kok pakai ini. Pernah gitu kan? Nah, ternyata indikasinya itu antibiotik diminum sama orang ini. Setiap orang punya sistem imun yang beda-beda. Karena naasnya kalian berikan antibiotik itu kalau tetangga tadi dia terjadi alergi. Kalau sudah terjadi alergi itu bisa mengalami namanya anafilaksis. Anafilaksis keadaan di mana terjadi respon alergi berat, bisa mengancam nyawa. Makanya hati-hati penggunaan antibiotik. Ya. Kalau kalian lihat di rumah sakit, sebelum dokter atau perawat memberikan antibiotik, dia lakukan dulu namanya skin test. Tahu skin test? Dia suntik antibiotik itu sedikit di bawah kulit. Kalau bentol, maka si pasiennya alergi, nggak boleh diberikan antibiotik itu. Tapi kalau bentolnya muncul kemudian seperti semula lagi, maka dia nggak alergi. Paham maksudnya? Nanti kalian akan lihat itu kalau di rumah sakit. Misalnya ada dokter nih mau memberikan antibiotik, maka yang disuntikan ke pasien tersebut bukan langsung antibiotiknya, tapi antibiotik sedikit ditaruh di bawah kulit, namanya skin test, tes kulit ya, skin test. Kalau dia tetap bentol dalam waktu beberapa jam, maka itu dia alergi, nggak boleh diberikan, bisa mati orang. Tapi kalau bentolnya hilang dalam waktu beberapa jam, antibiotiknya boleh diberikan. Ya, jadi kalau ditanya orang, bagaimana cara kita menentukan antibiotik itu alergi atau enggak dengan cara skin test. Ya. Nah, gimana sih si penisilin ini mengalami resistensi ya? Jadi resistensinya itu beberapa cara. Yang pertama adanya enzim penisilase. Jadi ini udah mulai gambar ya. Ya, saya kalau nerangin gambar bingung nih jelasnya gimana ya. Kalian kimianya paham ya? Kimia dasar paham ya? Kimia organik itu belajar? Teknik organik ya? Oke. Pertama, ya ini masuk ujian ya. Kalau udah ada gambar udah tahu lah ya. Yang pertama, respon mekanisme resistensinya adalah adanya enzim penisilinase. Maksudnya enzim ini dia memecah si beta lactam. Saya ulangi ya. Pertama, kenapa si golongan penisilin itu mengalami resistensi? Karena bakteri mengeluarkan senjata namanya penisilinase. Mengeluarkan apa namanya? Penisilinase. Ulangi lagi. Kenapa sih golongan penisilin atau amoksisilin, ya obat-obat golongan penisilin itu mengalami resistensi? Karena bakterinya mengeluarkan senjata namanya penisilinase. Kalau belakangnya se gini berarti enzim. Kan amilase, protease itu enzim ya. Dia mengeluarkan senjata namanya penisilinase. Ketika dia keluarkan senjata penisilinase, maka enzim itu targetnya adalah beta lactam. Paham? Targetnya siapa? Beta lactam. Makanya beta lactam tadi dijaga sama dua senyawa kan, kiri kanannya kan, biar tidak bisa dimasukkan sama bakteri, biar bisa dijaga. Tapi senyawa tadi tidak tahan atau tidak bisa menghadapi si penisilinase. Akibatnya apa ya nih? Ya, si penisilinase itu dia punya yang namanya struktur etanol. Bu Yani pernah ngajarin nggak? Kalau O ini tahu oksigen. Oksigen tahu? Dia punya berapa muatannya? O. Muatannya ada berapa? Kalau H muatannya berapa? 1. Kalau O berapa? Hah? H benar 1. O berapa? Berapa? Kok 16? Itu valensinya. Berapa?
Gini kan? Makanya H2O itu gimana? Gini kan? H2O gini kan? Yang hanya garis ke sini 1, 2-nya ke sini kan? Berarti O itu berapa? 2. Ya, paham? Selamat nih. Saya jadi guru kimia dulu ya. Jadi O muatannya berapa? 2. Namanya elektron bebas. Pernah dengar? Apa namanya? Elektron bebas. Elektron bebas ini dia itu kesepian, jomblo. Akibatnya dia nggak tahan lihat cewek cantik, mau diikatnya aja. Paham ya? Dia mau digebetnya aja. Pas kebetulan ketemu dia sama cewek cantik. Saya bilang cewek cantik karena lambangnya ini apa namanya? Nah, ini cantik ya. Dia nggak tahan lihat si cewek cantik. Kenapa dia nggak tahan sama cewek cantik? Karena si cewek cantik ini punya 4 tangannya. Tadi dia butuh berapa tangannya? 2 kan? Namanya elektron bebas. Sementara si cewek cantik ini berapa tangannya? 4. Iya kan? Pernah dia diajarin gitu loh? Iya. Oke, saya ulangi lagi deh ya. Pelan-pelan sabar. Enzim penisilinase dia mengandung senyawa etanol ya, di mana oksigennya ini mempunyai elektron bebas. Oksigen mempunyai elektron bebas nih, elektron bebasnya. Dia berkeliaran, namanya elektron bebas. Target dari elektron bebas ini adalah senyawa kimia yang mempunyai tangan banyak. Dia targetnya mau nggak kira-kira? Kenapa? Jadi targetnya yang mana? Kenapa Ci? Karena tangannya banyak. Paham? Makanya dia cari mana nih cewek cantik. Oh dia ada ketemu satu nih. Ketemu si C. Nah ternyata C ini ada pada struktur beta laktan. Yang titik-titik ini namanya C. Misalnya gini, kayak ini. Nah, segi 4. Yang mana C-nya? Ini kan. Ini kan. Tahu benzen nggak? Gini kan? Lambang Isma Parsi kan? Nah, nah, ini kan? Yang mana C-nya? Kalau saya gambarkan secara struktur kimia gini ya. C garis 2, C garis 2, C gini kan? Iya. Salah. Ini 1. Ini sebelah kanan Pak, lurus dulu ke atas Pak. Ini kan? Iya. Berarti ini di sini 1. Iya. Nah, ini kan? Iya. Berarti yang titik itu C kan? Iya. Sama juga ini. Berarti yang titik ini apa? C. Dilihatnya, oh ini C-nya. Ada ini cewek. Gitu. Sementara si C ini sudah punya pasangan yang lain. Nih. Berarti dia ngerebut pasangan orang kan? Iya. Paham? Begini. Saya berpikir gimana cara jelasin yang gampang gitu. Kalau saya jelasin secara sistematik ya saya paham sendiri gitu. Nggak apa gunanya saya ngajar, ya kan? Kalau saya paham sendiri ya sampai saya datang hari ini, saya paling juga paham. Oke, fokus saya lagi ya. Saya berpikir nih gimana cara supaya gampang. Si elektron bebas O ini yang dia targetnya diserangnya siapa? C. Sementara si C ini sudah punya pasangan. Pas dong lihat. Pas nggak tangannya? 1, 2, 3, 4. Pas pasangannya kan? Berarti dia sudah nggak bisa lagi menerima orang yang luar kan? Iya. Lihat. Ketika si elektron bebasnya ini targetnya adalah si C, ya, targetnya adalah si C, maka
si C ini dia rela melepaskan satu tangannya pada si N. Kenapa bisa dia rela melepaskan tangannya pada N? Kalian tahu elektronegativitas pada unsur periodik nggak? Tahu unsur periodik? Periodik unsur. Ada perbedaan elektronegativitas unsur O dengan unsur N. Sehingga apa? Senyawa nitrogen bisa kalah dengan senyawa oksigen. Paham maksud saya? Paham nggak? Aduh, gimana caranya? Si O ini dia ngebet banget nih mau sama si C. Sementara si C ini sudah gandengan sama si N tangannya gitu ya. Nah, karena si N ini takut sama si O karena perbedaan elektronegativitas, otomatis si N ini mengalah. Udahlah si C, kamu nggak usah sama aku lagi karena sudah ada yang melirik poin si O. Akibatnya apa? Si C-nya ini tangannya dilepaskannya sama si N. Otomatis tangannya satu tadi menerima siapa? Si O. Inilah jadi. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti ya? Ngerti? Kenapa dia bisa ambil si C ini, ya si C ini dengan si N? Karena terjadi elektronegativitas. Lebih kuat si O elektronnya menarik si elektron si C daripada si N. Sehingga si C tadi dia rela lepaskan si N, dia ambil si O. Otomatis terjadi lagi katanya. Pertanyaannya, udah jadi cincin, masih jadi cincin lagi nggak ya? Enggak. Masih jadi cincin lagi nggak ya? Tahu cincin? Cincin itu terbuka tertutup. Tertutup. Jadi cincin lagi nggak ya? Enggak. Ini udah nggak berefek lagi. Udah mati ya udah. Nggak bisa digunakan lagi. Namanya udah bukan cincin beta-lactam lagi. Jadilah resistensi si antigen. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jelas? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ngerti? Ngerti ya? Nah, ya. Logikanya gini. Saya ajak kalian berpikir logika. Ini kan tadi sudah nggak aktif lagi kan, bakterinya kan, amoksisilnya kan? Nggak aktif lagi. Oke. Pertanyaannya, yang menyebabkan si amoksisilin yang nggak aktif lagi siapa? Siapa? Si C. Enggak. Itu kan karena reaksi kimia. Yang menyebabkan dia nggak aktif lagi siapa? Siapa nama enzimnya? Ini kan? Iya. Ini kan strukturnya, ya kan? Yang menyebabkan nggak aktif lagi siapa? Penicillin. Enzim siapa? Kita anggap enzim itu suatu senjata. Misalnya gini, saya gambarkan. Memang generasi Z ini susah. Misalnya gini, ini si penisilase, gitu ya. Ini amoksisilin. Nah, amoksisilin. Dia targetnya di sini kan? Ini kan? Secara logika, dia mau nembak ini, mau hancurkan ini. Bagaimana kita cara nolong dia? Gimana kita cara nolong? Gimana caranya? Gimana caranya? Ada musuh nih mau nembak kita dari jarak jauh. Musuhnya di situ, kita di sini. Gimana cara kita nolong dia? Logika aja sederhana. Gimana cara kita nolong dia supaya dia nggak kena nembak sama penisilin kita nih? Gimana? Pelan satu. Gimana? Nah, betul lah. Satu pada diam. Gimana caranya? Gimana? Apa? Benteng? Yang kan benteng pertahanan. Ya oke.
bisa. Kita berikan si korbannya di sini. Tahu? Yang menjadi korban. Jadi yang dia tembak itu bukan si amoknya, tapi si korban ini. Paham maksud saya? Jadi ini yang namanya apa? Engine pen. Subhanallah. Nah ini namanya beta lactamase inhibitor. Nah, ya, namanya beta lactamase inhibitor. Jadi bagaimana supaya si senjata si enzim beta lactamase penisilinase tadi nggak menembak si amoxicillin, kita harus berikan satu obat sebagai korbannya. Panjang. Oke ya, kita berikan siapa? Satu obat jadi korbannya. Nama obatnya adalah ini. Asam klapulanat. Makanya ada namanya amoxiclav. Di dalamnya amoxicillin dan asam klapulanat. Fungsi si asam klapulanat sebagai benteng, sebagai korban supaya si penisilinase enggak menembak amoxicillin. Dia hanya menembak si asam klapulanat itu. Kalau asam klapulanatnya rusak, amoxicillin ini tahu kalau dia bakal ditembak, dia langsung menghancurkan bakteri. Ngerti? Makanya di pasaran ada namanya amoxiclav. Kalian lihatlah, besar seperti tablet. Itu bagus daripada amoxicillin dan harganya juga lebih bagus. Cara mengurangi resistensi dengan mengkombinasi dan salah satunya amoxicillin dengan asam klapulanat. Jadi ketika diberikan amoxicillin sama asam klapulanat, asam klapulanatnya ini jadi tumbalnya. Biar amoxicillinnya nggak mati, nggak rusak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Jelas? Oke, kalau jelas. Kemudian perubahan ikatan pada protein penisilin. Ya, ini ya. Ya, ini struktur reseptor pada penisilin. Ya, penisilin reseptornya struktur seperti ini. Ketika terjadi resistensi, ya, beta lactam nih, beta lactam. Beta lactam yang mau mempunyai efek, dia berikatan sama reseptor seperti ini. Tapi ketika resistensi, reseptornya, proteinnya berubah, bisa nggak berikat dia? Bisa nggak kira-kira diberikan sama reseptornya? Suatu ligan atau obat kalau tidak bisa berikatan sama reseptor, bisa berefek nggak? Akan terjadi resistensi. Paham? Oke ya, paham ya. Yang pertama tadi terjadi resistensi karena apa? Karena enzim. Yang kedua karena perubahan ikatan protein penisilin. Ini ya, paham ya? Jadi pertama perubahan enzim penisilase, yang kedua perubahan bentuk ikatan protein penisilin. Ada pertanyaan? Jelas? Yang selanjutnya penurunan permeabilitas. Ya. Ini yang normal nih. Ya, ketika obat berikatan sama reseptornya, ya, maka akan terjadi respon masuk dia ke dalam, ya, ke membran sel tadi. Tapi ketika terjadi resistensi, reseptor yang mengangkut obat diubah, otomatis dia bisa berikatan nggak? Tidak terjadi efek, jadilah resistensi. Lihat ya, ini gambarnya sesimpel ini, nanti ujian kita bisa jawab.
Bingung ya, apa yang dijawabnya? Jawabannya sesimpel ini. Sehingga obat tidak bisa masuk ke dalam sel. Kenapa? Dia rubah bentuknya. Nih, jadi seperti ini. Otomatis obat yang mau berikatan kembali lagi. Gak bisa. Gak akan terjadi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kayak biasa kok. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Perubahan ikatan protein. Yang ketiga? Oke ya. Yang keempat, aktivasi pompa obat. Yang keempat, aktivasi pompa obat. Nah, obat yang diberikan dia akan masuk ke dalam sel, mempengaruhi si mikroorganisme itu. Tapi karena terjadi resistensi, pompa obatnya ini dihidupkan sama si bakterinya. Akibatnya apa? Obat yang sudah masuk ke dalam keluar lagi. Ada efeknya enggak? Paham? Paham ya? Kalau obat yang dia nggak resistensi, ketika masuk ke dalam sel, ikatan sama reseptornya tepat, dia masuk ke dalam. Ketika di dalam kan udah pernah saya jelasin kan, yang dia terjadi sinyalisasi, ya kan? Reseptor GPCR itu segala macam kan, terjadi sinyalisasi sampai ke inti sel kan. Tapi kalau sudah resistensi, sinyalisasi tadi atau obat tadi akan diaktifkan ini pompanya, pompa pada bakteri ini di dalam sel bakteri, sehingga obatnya tadi akan keluar. Nggak masuk, nggak akan terjadi proses sinyalisasi. Ketika obatnya sudah masuk, bakteri ini tahu nih kemasukan obat, diaktifkan pompa untuk mengeluarkan lagi si obat. Otomatis obatnya nggak akan bisa bekerja. Ulangi, yang pertama apa? Yang kedua, ketiga, keempat, aktivasi pompa obat. Ini pompa. Kemudian mutasi pada porin. Yang mutasi pada porin. Porin itu yang ini. Ya, yang ini porin. Ya. Kalau dia tidak terjadi mutasi, maka obat itu dapat menembus si porin. Nih, ya. Kalau si bakteri itu tidak mengalami mutasi, dia dapat tembus melalui porin. Masuk ke dalam. Kalau terjadi mutasi, ada porinnya nggak? Bisa obat masuk nggak? Nggak bisa mati. Yang selanjutnya adalah mutasi pada porin. Porin ini berada pada dinding atau struktur sel pada bakteri, di mana porin ini tempat masuknya si obat. Obat masuk di sini. Nah, bakteri tahu nih, bakal ada obat yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga apa? Pintu masuknya dia cor, dia semen. Ada lagi pintu masuknya nggak? Ini dia jadi. Gimana cara obat bisa masuk? Nggak bisa kan? Nggak mati bang. Paham? Paham kan? Itu yang dari awal tadi saya bilang. Ketika si amoxicillin ini nggak diminum sampai habis, bakteri tadi itu sudah mempersiapkan diri. Kalau nanti ada amoxicillin lagi datang, dia udah nggak bisa lagi masuk ke dalam tubuh. Inilah dia. Paham? Ya. Di sini ada porinnya, di sini enggak kan? Gimana obat bisa masuk? Akhirnya bakteri nggak mati. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jelas? Jelas ya? Nah, ini ringkasannya semua tadi ya. Yang pertama si porin, yang terakhir si porin tadi ya. Ini pompa obat. Yang ini apa tadi? Yang kedua? Perubahan binding protein kan?